rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan hal sederhana yang kita lakukan menjadi wasilah turunnya berkah, ridha, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari Kamis Kamis ini seperti biasa kita akan isi dengan tafsir surah pendek. Dan untuk hari ini alhamdulillah kita sudah menginjak pada surah Az-Zalzalah. Nah, surah Az-Zalzalah mari kita pelajari bersama di surah Az-Zalzalah ini. Ya, 2000 Baik, saya mute dulu ya, Bun. Baiklah, kita lanjutkan. Surah Az-Zalzalah di sini secara global disampaikan bahwa para ulama ada berbeda pendapat mengenai surah Az-Zalzalah apakah makkiyah atau madaniyah. Nah, di sini ada yang menyampaikan Az-Zalzalah itu makkiyah karena lihat dari isinya ya, isi kandungannya itu mengenai kondisi bagaimana hari kiamat, dan sebagaimana yang sudah masyhur bahwa surah yang berbicara tentang hari kiamat itu sebagian besar atau umumnya adalah surah makkiyah. Tetapi di sini jumhur ulama menyampaikan bahwa surah ini adalah surah madaniyah, surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Nah, baiklah, kita lihat selanjutnya bahwa pembahasan utama ya di surah Az-Zalzalah ini intinya bagaimana proses terjadinya hari kiamat, mulai dari bumi ya, bumi digoncangkan oleh Allah ya, zilzal sedahsyat-dahsyatnya, kemudian wa akhrajah dan mengeluarkan isi perutnya ya bumi itu, sehingga manusia merasa kaget gitu ya melihat kejadian itu. Nah, kemudian dalam surah ini Allah menjelaskan bahwa manusia itu akan dibangkitkan ashtata ya, bermacam-macam. Yang sombong dibangkitkan seperti apa, semut kecil gitu ya, dan pokoknya berbagai macam. Nanti ada balasan surga, ada neraka. Nah, kemudian selanjutnya ada munasabah ya, ada keterkaitan antara surah Az-Zalzalah dengan surah Al-Bayyinah, bahwa para ulama menyampaikan Al-Bayyinah itu di dalamnya ada menjelaskan tentang makhluk paling baik ya, juga ada makhluk paling buruk di sana. Nah, kemudian di surah Az-Zalzalah juga dijelaskan bahwa sama, manusia juga berkelompok-kelompok ya. Yang paling baik berarti masuk surga, yang paling buruk berarti masuk neraka. Nah, berkelompok-kelompok. Nah, di sini di surah Az-Zalzalah di antara keutamaannya, nah biasanya di setiap surah ada keutamaannya ya. Biasanya di sini yang membahas tentang Az-Zalzalah, Nabi pernah ya membaca dalam sholat subuh kedua-duanya gitu ya, baik rokaat pertama, rokaat kedua, Nabi mengimaminya itu dengan surah Az-Zalzalah. Nah, ini dari seorang laki-laki ya, dari Juhainah, beliau menyampaikan kesaksian bahwa annahu, bahwasanya dia sami'a, mendengar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, beliau membaca fis subhi, di ketika waktu subuh, idza zulzilatil ardu fir rak'ataini kiltaihima. Jadi membaca surah Az-Zalzalah di kedua rakaatnya gitu, kedua-duanya Nabi membaca surah Az-Zalzalah.
Sampai-sampai perawi menyampaikan bahwa aku tidak tahu gitu apakah Nabi memang lupa atau beliau memang mengulang bacaannya dengan sengaja. Nah, kemudian diantaranya lagi hadis yang berkaitan dengan surah Az-Zalzalah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa di sini disampaikan nazalat telah turun Iza zulzilatil ardu zilzalaha, surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu qaidun. Jadi ketika turun surah Az-Zalzalah ini ya, ketika itu Abu Bakar qaidun, sedang duduk. Fabaka Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya sama Abu Bakar, ma yubkika ya Aba Bakrin, apa yang menyebab kamu menangis Abu Bakar? Nah, ini kata Rasulullah ya. Qala, kemudian Abu Bakar menjawab. Ini Abu Bakar menjawab, abkatni hadhihi surah. Jadi Abu Bakar menjawab, surat ini yang membuatku menangis. Nah, Jadi memang begitu peka ya, begitu bersih hati para sahabat itu ketika diturunkan surah itu, membuat bergetar, menangis gitu ya, ngefek ke hatinya itu. Subhanallah ya, kalau para sahabat. Abakatni hadhihi surah. Jadi surat Az-Zalzalah ini yang membuat aku menangis gitu, kata Abu Bakar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begini sabda Rasulnya, lau annakum la tukhti'una wa la tuznibun. Seandainya, nih kata Rasul, seandainya kalian nggak pernah berbuat salah, seandainya kalian nggak pernah berbuat dosa, la khalaqallah, pasti Allah akan menciptakan mimba'dikum, dari setelah kalian, ummatun, suatu umat, yudhanibuna, mereka berbuat dosa, wa yukhti'un, dan mereka melakukan kesalahan, fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni kepada mereka. Jadi ini ya sabda Rasulullah, bahwa memang diantara para sahabat lau annakum, seandainya kalian maya latuh tiun, kalian mah tidak berbuat kesalahan, kemudian walatudnibun, kalian tidak melakukan dosa, la khalaqallah, pasti Allah akan menciptakan ya sebuah umat mimba'dikum ya, setelah kalian, umat, yaitu umat, nanti akan ada umat yang yudhnibun, mereka memang berbuat salah, berbuat dosa ya, yukhtiun, berbuat salah, fayaghfiru lahum, kemudian Allah mengampuni mereka. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita masuk saja pada surah Az-Zalzalah ya. Di ayat pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza, apabila, zulzilatil ardu, bumi digoncangkan. Digoncangkan di sini kalau di tafsir Jalalainnya itu hurikat liqiyamis sa'ah, jadi mengalami gempa ya, jadi gempa dahsyat ya. Jadi di bahwa bumi mengalami gempa yang dahsyat, zilzalaha, dengan dahsyat jasadnya, bahkan tahrikah syadid al munasib li azamatiha, jadi guncangannya itu sangat keras gitu ya, sangat keras sekali. Nah kemudian selanjutnya zulzilat di sini hurrikat bi'unfin, tafsirnya zulzilat ini hurrikat bi'unfin, yaitu digoncangkan dengan keras. Nah, dalam Al-Wajiz ya,
bahwa makna dari zulzilat itu hurrikat, digoncangkan, bi'unfin, dengan keras. Dan kegoncangan atau gempa yang terjadi di hari kiamat itu tidak sama dengan gempa yang sekarang kita rasakan gitu ya. Bahkan dahsyatnya luar biasa nih di surah Al-Hajj ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, kalian bertakwalah kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Sesungguhnya goncangan di hari kiamat itu adalah sesuatu yang besar, sampai digambarkannya ya. Ini sudah sering kita baca. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at. Yang kalian nanti akan melihat orang yang menyusui saja lupa gitu ya. Lupa dengan bahwa ia sedang menyusui gitu. Wa tadau kullu zati hamlin hamlaha. Kemudian orang yang hamil juga langsung keguguran gitu ya, melihat dahsyatnya hari kiamat. Wat haronna sukaro. Engkau melihat manusia itu seperti mabuk, wa mahum bisukaro. Padahal mereka enggak mabuk. Walakinna azaballah syadid, dan akan tetapi siksa Allah itu sangat dahsyat. Nah ini jadi jangan dibayangkan yang tidak seberapa gempa bumi yang sekarang terjadi. Nah itu lebih dari itu. Bahwa goncangnya bumi nanti pada hari kiamat sebagai salah satu tanda ya munculnya alam akhirat. Nah ini ditegaskan di surah yang lain ya. Misalnya gambarannya idzas sama'u fatarat, apabila langit terbelah. Nah, jadi bayangkan langit terbelah. Kalau di surah Al-Insyiqaq, idzas sama'u syaqqat, apabila sama langit terbelah. Wa idzas sama'u kusyitat, dan apabila langit dilepas. Nah, ini ya gambaran tentang hari kiamat. Langit belah, kemudian gunung-gunung. Watarol jibala tahsabuha jamidatan wahiyya tamurru marras sahab. Wataro, dan kau melihat aljibal gunung, tahsabuha jamidatan, bahwa engkau mengira gunung itu jamidatan, tetap di tempatnya gitu. Wahiyya tamurru marras sahab, padahal gunung itu sebetulnya adalah berjalan seperti berjalannya awan gitu. Nah ini jadi kayak melihat gunung diam di tempatnya gitu, padahal gunung itu adalah tamurru marras sahab, gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Nah kemudian di surah Al-Waqiah tentang dahsyatnya hari kiamat, wabussatil jibalu bassa, gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am mumbasa, maka gunung itu seperti debu yang berterbangan. Tidak ada gunung yang kokoh gitu ya, tetapi seperti debu yang berterbangan. Wa idzal ardu muddat, jadi langit terbelah ya, gunung seperti debu yang berterbangan. Kemudian wa idzal ardu muddat, bumi diratakan gitu ya. Nah ini sebentar ada Besarkan dulu pengawas. Nah ini wa idzal ardu muddat ya, apabila bumi muddat diratakan. Nah, jadi bumi itu nanti rata gitu. Kemudian digambarkan lagi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Yauma, pada hari, tubaddalul ardu, bumi diganti, ghairul ardi ya, dengan bumi yang lain, was samawat, dan langit juga sama diganti. Jadi nanti semuanya akan diganti dengan bumi yang baru gitu ya. Nah ini adalah proses perubahan bumi, digoncangkan dengan dahsyat. Nah sehingga firman Allah dalam surah Az-Zalzalah ini, bahwa zalzalah itu bukan sekedar goncangan yang biasa gitu, tetapi goncangan yang dahsyat, karena Allah menambahkan kata zilzal sebagai maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak dari zulzila. Nah kemudian ayat selanjutnya adalah wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akhraja, mengeluarkan, athqal, athqal itu beban berat yang dikandungnya. Nah ini bisa dilihat ya di tafsir-tafsir lainnya yang menyampaikan bahwa
ada dua pendapat ya tentang apa sih maksudnya bumi mengeluarkan isi kandungan atau kandungan yang ada di dalamnya. Itu yang pertama, ada yang menafsirkan bumi mengeluarkan isi perutnya merupakan mayat-mayat ya yang dikuburkan sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir di muka bumi. Kemudian yang kedua, yang dimaksud mengeluarkan di sana itu adalah bumi mengeluarkan isi perutnya berupa benda-benda berharga ya yang tersimpan di dalam bumi seperti emas, perak gitu ya. Dan yang biasanya selalu diperebutkan. Namun ketika itu tidak ada lagi yang berminat dengan harta tersebut karena kiamat sudah terjadi. Karena dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari kiamat itu sudah tidak bermanfaat, harta, anak itu sudah tidak berguna. Waqalal insan, dan manusia bertanya, malaha, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada bumi ini gitu ya. Sebagian ulama menyampaikan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan bertanya-tanya dan kaget gitu ya. Bumi yang biasanya kita tempati tenang ya seperti ini, kokoh, kemudian tiba-tiba tergoncang dengan goncangan yang dahsyat sehingga mereka bertanya, apa yang terjadi gitu. Nah, sehingga lafad al-insan ini sifatnya umum. Nih, menurut mufasir pertama ini umum, baik orang beriman, orang kafir. Orang beriman kaget bahwa walaupun beliau orang beriman itu mengimani ya hari berbangkit, tetapi laisal khobar kal muayyanah. Kata Rasul, tidak sama mendengar gitu ya, bahwa dari sekarang kan kita udah mendengar bahwa nanti akan terjadi. Tetapi tentu saja laisal khobar kal muayyanah. Tidak sama ketika kita mendengar dengan pas nanti melihat langsung gitu. Nih, manusia akan terkaget-kaget. Tetapi ada juga berpendapat bahwa al-insan di sana itu khusus untuk orang kafir. Mereka kaget gitu ya ketika dibangkitkan karena kan mereka nggak pernah percaya adanya hari kebangkitan. Qalu, nah ini disampaikan dalam surah Yasin. Qalu, orang-orang kafir berkata, ya wailana, celaka kami. Mamba asamim marqodina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami gitu, dari kubur, siapa gitu. Kemudian orang-orang beriman ini sudah bersiap-siap ya karena udah tahu dari awalnya. Nah, sehingga Allah berfirman, hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Udah nggak aneh kalau orang beriman, hadza inilah ma wa'ada rahman, yang dijanjikan Allah yang Maha Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul. Nah, ini yang akan dikatakan oleh orang beriman nanti. Nah, jadi manusia akan kaget dengan berbagai perubahan yang terjadi ya, sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa bumi akan hancur, berubah gitu ya, jadi dataran, tidak ada bumi yang ada gunungnya, ada naik datar, enggak, semuanya datar. La tara fiha iwaja wala amta. Kamu tidak akan melihat lagi tempat yang iwaj ya, dataran rendah, wala amta, dataran tinggi, semuanya datar nanti di hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Jadi ada dua pendapat ya tentang makna ini. Yang pertama adalah bumi menyampaikan beritanya bahwa Allah memerintahkan untuk bergoncang dan untuk mengeluarkan isi perutnya. Adapun pendapat kedua, bumi pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi seluruh kebaikan atau keburukan yang pernah dilakukan oleh kita sebagai manusia. Nanti bumi akan menyampaikan akan menyampaikan seperti ini, si fulan pernah berzina, si fulan pernah mencuri di atas bumi ini, si fulan pernah berbuat durhaka pada orang tuanya, si fulan pernah sholat di atas muka bumi ini, si fulan pernah bersedekah. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh bumi nanti akan menjadi saksi ya. Ini tidak berarti menafikan bahwa Allah nggak tahu semua tingkah laku manusia, bukan seperti itu, tetapi ini sebagai hujah, menguatkan supaya manusia itu tidak mengelak lagi gitu. Karena bukan hanya bumi nanti yang menjadi hujah, tangan, kaki ya, semuanya akan berbicara menjadi saksi. Kiraman katibin, para malaikat yang mulia, ya'lamuna ma taf'alun, tahu ya, mencatat amal perbuatan mereka gitu. Tahu apa yang mereka kerjakan gitu. Bahwa ada para malaikat ya yang mulia, kiraman katibin, yang selalu mencatat amal perbuatan kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Tidak ada suatu kata yang diucapkan oleh kita melainkan ada di sisi kita raqibun, malaikat raqib atid yang selalu siap mencatat. Kemudian bahwa tangan, kaki kita akan menjadi saksi ya untuk perbuatan kita selama di dunia. Di surah Yasin disampaikan bahwa al-yauma, pada hari ini, nakhtimu, kami tutup ya, ala afwahihim, mulut mereka, jadi mulut akan dikunci, wa tukallibuna aidihim, dan tangan yang akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki yang akan memberi kesaksian, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu tidak mungkin seseorang menghindar ya, agar misalnya tidak ada yang tahu ketika dia berbuat maksiat, karena tangan, kaki, bahkan kulit yang menempel juga akan memberikan kesaksian. Waqalu, dan mereka berkata, lijuludihim, terhadap kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit saja menjadi saksi gitu ya. Qalu, kulit itu menjawab, antaqanallahu allazi antaqa kulla syai. Kulit berbicara nanti di hari kiamat, yang menjadikan kami dapat bicara itu Allah, yang menjadikan segala sesuatu bicara itu Allah gitu. Nah, jadi bahwa demikian ya, kenapa Rasulullah hikmah gitu ya, diantara ada pendapat ulama kalau kita sholat id harus berbeda jalan, karena supaya banyak bukti ya, bumi menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi seperti itu, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu auha, memerintahkan laha, kepadanya. Jadi bumi pada hari kiamat diizinkan oleh Allah untuk berbicara, jadi menyampaikan berbagai kesaksian tentang apa yang pernah dikerjakan manusia di atasnya. Yauma idzi yasdurun nas ashtata liyurau a'malahum. Ini bagi yang berkepentingan boleh live ya, tapi ini udah tanggung nih, tanggung sayang. Yauma idzi yasdurun nas ashtata liyurau a'malahum. Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nas, yasdurun nas, manusia keluar dari kuburannya, ashtatan, berkelompok-kelompok, liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Ini adalah keadilan Allah. Allah membangkitkan semua manusia di hari kiamat berbeda-beda ya, sesuai dengan amalannya selama di dunia. Jadi nah, inna sa'yakum, sesungguhnya usaha kalian, la syatta, berbeda-beda, beraneka ragam. Jadi manusia itu dikumpulkan berdasarkan kelompok-kelompoknya ya, tingkatannya, derajat mereka, baik dalam kebaikan, baik kelompok dalam keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang mengerjakan khair, kebaikan, mithqala dzarrah, walaupun hanya sebesar zarrah, yarah, nanti akan melihat balasannya. Nah, khair di sini Allah menyebutkannya dalam bentuk nakiroh yang nggak pakai alif lam, itu artinya nakiroh. Dan ada man, ada barang siapa, ini menunjukkan kalau dalam kaidah usul fikih, ketika Al-Quran dengan nakiroh, kemudian ada man, ini yufidul am, memberikan faidah umum gitu, kebaikan umum gitu, apa saja, kebaikan apa saja. Nah, jadi sehingga khair di sana itu pokoknya nama berbagai macam kebaikan walaupun sebesar zarrah. Nah, ini tafsir zarrah ada 3 tafsiran ya. Yang pertama, zarrah itu semut kecil. Semut yang baru lahir ya. Di sini bahwa zarrah dalam bahasa Arab ada 3 tafsiran. Yang pertama, semut kecil, saking kecilnya ya, semut yang baru lahir. Seperti digambarkan dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa yuhsyarul mutakabbirun, orang-orang yang sombong akan dikumpulkan yaumal kiamah, di hari kiamat, amsaladzurri, seperti dalam bentuk semut-semut, fi suwarir rijal, semut kecil tapi bentuknya manusia gitu. Nah, ini zar di sini semut kecil. Ini tafsir yang pertama, zar itu bayangkan saking kecilnya ya, semut kecil. Yang kedua adalah zarrah itu apabila kita meletakkan debu di tangan ya, kemudian kita hempaskan, maka sisa-sisa butiran debu yang ada di tangan itu yang disebut dengan zarrah. Yang ketiga, tafsir dari zarrah itu adalah partikel kecil yang terlihat di sela-sela cahaya matahari. Ada debu yang berterbangan dan tidak bisa dilihat kecuali kalau ada cahaya matahari, saking kecilnya.
Nah, pokoknya intinya kata Al-Qurtubi, zarrah itu wahya fil jumlah ibaratun an aqallil asya wa asghariha. Pokok nama zarrah teh ibarat pokoknya sesuatu yang tersedikit, sesuatu yang terkecil, itulah zarrah. Nah, intinya zarrah itu adalah benda yang sangat kecil secara zohir, tidak punya berat ya ketika ditimbang, tidak berasa ketika dipegang. Nah, dan di sini Allah ingin menjelaskan bahwa kebaikan sekecil apapun, bahwa sampai-sampai tidak terasa beratnya pasti akan Allah balas gitu. Ini adalah kemahaadilan Allah, tidak meluputkan mendapatkan balasan gitu. Nah, Muqatil menyampaikan asbabun nuzul tentang ayat ini ya, bahwa ada dua orang ya. Yang pertama, ketika turun firman Allah, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan yang ditawan. Jadi intinya di antara ciri-ciri ahli surga itu adalah sering senang ya memberikan makanan yang dia sukai gitu, bukan makanan bekas atau makanan yang nggak enak. Nah, jadi ketika turun ayat ini, asbabun nuzulnya ada seseorang yang didatangi oleh peminta-minta, kemudian ia memeriksa persediaan makanan, tetapi ternyata yang dia jumpa itu hanya sedikit makanan, sehingga dia nggak ngasih ke orang yang peminta-minta tadi gitu ya, karena menganggap ini mah malu ngasihnya juga ya, ini mah dia berpikir memberi itu harus sesuatu yang bernilai gitu. Adapun misalkan yang remeh kayak nggak pantas dikasihkan, maka tidak akan bernilai di sisi Allah. Kemudian turun ayat ini bahwa jangan berpikir begitu, pokoknya barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sedikit, dia akan melihat hasilnya gitu. Jadi sama sebaliknya, kita juga jangan meremehkan dosa yang dianggap sepele ya, misalnya ya menyepelekan dosa gitu ya, bahwa jangan sampai seperti yang dijelaskan dalam surah ini, menganggap sepele tentang dosa-dosa gitu ya. Hal yang diharamkan itu dianggap sepele gitu. Kalau kecil-kecil, dosa kecil juga nanti akan menjadi besar gitu ya. Bahwa Nabi memotivasi dalam hal kebaikan maupun dalam hal keburukan. Dalam hal kebaikan pokoknya kita ngasih walaupun sedikit juga nggak apa-apa gitu. Ittaqun nar walau bisyaqi tamratin, jaga diri kita dari neraka walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma gitu. Fama lam yajid, barang siapa yang nggak punya sebiji kurma pun nggak punya, fabi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimah thayyibah. Nah itu saking harusnya gitu ya berbuat kebaikan. Sedekah gitu. Coba dengan satu biji kurma, kalau nggak punya sedekah satu biji kurma, maka dengan kalimah thayyibah. Nah itu jadi pokoknya dalam Islam itu la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau antal akhaka biwajhin talqin, walaupun kita kebaikan kita itu hanya bisa ketika bertemu saudara dengan wajah yang berseri-seri. Nah jadi kita sebagai seorang muslim, bahwa pemberian kita kecil nggak bermanfaat, tetap kebaikan itu akan dicatat oleh Allah. Bukankah gunung yang besar juga tersusun dari batu yang kecil gitu ya, bahwa kebaikan besar itu tersusun dari berbagai macam kebaikan. Nah kemudian di sini ditegaskan bahwa rubba amalin shaghirin tu'azzimuhu niyah, betapa banyak amal kecil jadi besar karena niatnya yang benar gitu. Warubba amalin kabir, dan betapa banyak amalan yang besar tusaghiruhu niyah, jadi kecil karena niat gitu. Tergantung niatnya, ikhlas enggak, apakah untuk apa gitu. Nah jadi pokoknya setiap ada kesempatan untuk beramal solih dimanfaatkan, sedikit apapun jangan pernah lalai, dengan zikir ringan, dengan amalan yang misalnya hanya senyum, berjabat tangan dengan sesama muhrim mungkin ya, bertutur kata baik. Nah itu adalah semuanya kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan sama ketika berbuat sekecil apapun syarron, kejahatan, yarah, pasti akan melihat balasannya. Jadi dua ayat ini seimbang ya, bahwa ketika kita berupaya memegang dua ayat ini, tentunya kita akan semangat beribadah, juga semangat meninggalkan maksiat, karena sekecil apapun akan diperlihatkan. Jadi ini ada dalil bahwa keburukan sekecil apapun tidak boleh diremehkan,
bahwa dosa yang diazab oleh Allah itu bukan hanya dosa-dosa besar saja, tetapi keseluruhan maksiat baik sekecil apapun dicatat oleh Allah dan akan diadakan pertanggungjawaban. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu gitu ya. Kha'inatal a'yun, pandangan mata yang khianat. Nah, dengan mata saja Allah tahu mana pandangan mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, apa yang tersembunyi dalam hati gitu. Lirikan mata saja Allah tahu. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Hati-hati dengan dosa yang dianggap ringan. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhliknahu. Karena sesungguhnya dosa tersebut akan berkumpul pada diri seseorang dan bisa membinasakan dia gitu. Nah, jadi di sini juga dalam surah Al-Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairi muhdara wa ma 'amilat min su'. Nah, ini disampaikan ya, hati-hati pokoknya akan dihadirkan nanti di hari kiamat, kebaikan di hadapannya, keburukan juga akan dihadirkan gitu ya. Sehingga nanti akan tercengang-cengang gitu ya. Wawudi alkitab, diletakkan catatan amal itu, fatharul mujrimin, kemudian orang yang berdosa musyfiqin, mereka takut, mimma fihi, apa yang tertulis di dalamnya, wa yaquluna, mereka berbicara, ya wailatana, betapa celaka kami, mali hadzal kitab, kitab apa ini, la yughadiru saghiratan, tidak tertinggal sedikit pun ya, yang kecil, wala kabiratan, hal yang besar, illa ahsoha, semuanya tercatat di dalamnya. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan itu tertulis. Wala yudlamu rabbuka ahada, dan Allah tidak mendolimi gitu ya dengan sesuatu apapun. Nah, jadi sehingga mudah-mudahan ya ada balasan kebaikan. Nauzubillah ya, balasan keburukan ini di akhirat. Innal abror lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang abror, yang konsisten dalam berbuat kebaikan, ada dalam kenikmatan. Wa innal fujjar, dan sesungguhnya yang konsisten dalam berbuat keburukan, lafi jahim, akan ada di dalam neraka jahim. Nah, pokoknya inna fid dunya jannah gitu ya, sesungguhnya dunia itu terdapat surga. Lam yadkhulha la yadkhul jannah al-akhirah, barang siapa yang tidak memasukinya maka ia tidak akan memasuki surga akhirat. Nah, ini ya sudah, karena sudah terlalu siang, pokoknya ini saja, bahwasanya apakah setiap keburukan yang kita lakukan kita akan dibalas di akhirat kelak. Rasulullah menjawab, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar, tidakkah engkau merasakan sakit, tidakkah engkau merasakan letih, tidakkah engkau merasakan sedih, tidakkah menimpa kesulitan hidup? Abu Bakar berkata, tentu saja wahai Rasulullah, inilah balasan yang akan Allah berikan di dunia. Nah, jadi seperti itulah ya, bahwa mudah-mudahan berbagai kesulitan kita di dunia gitu ya, berbagai kegundahan, tetapi mudah-mudahan Allah sempurnakan nanti di akhirat ya, bahwa nauzubillah kita minimalisir kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan dan kita optimalisasikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, karena semuanya akan dihadirkan nanti di akhir kiamat. Mohon maaf udah sangat lebih ini karena tanggung ya slide-nya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran untuk Ibu Dokter yang telah memberi pencerahan mengawali langkah kita dengan sebuah kajian keilmuan, ilmu samawi. Dan marilah kita sama-sama menghapus, mendelete, mentip X setiap dosa kecil yang tidak terasa, baik yang terasa ataupun tidak, dengan ucapan istighfar, dan semoga sebagaimana disebutkan, la saghirata mal istimrar wala kabirata mal istighfar, tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dikerjakan dan akhirnya akan membandel dan menggunung.
Nah, tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar. Malah tutup kajian kita hari ini dengan membaca